Bersuamikan seorang dokter tak menyurutkan niat wanita ini untuk tetap selingkuh. Ketika laki-laki ganteng, baik, dan mapan saja tidak bisa menjadi jaminan wanita jatuh cinta juga setia kepada pasangannya. Lantas laki-laki macam apa yang sebenarnya diinginkan wanita tidak pandai bersyukur tersebut? Bersama saya Adrik Pil Turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. Berlatar belakang di London tahun 1923. Cerita berawal saat gadis bernama Kitty bertemu dengan seorang pria muda di sebuah pesta yang diadakan keluarga besarnya. Pria yang kemudian akan diketahui bernama Walter Van dengan ciri khasnya berpenampilan rapi, kalem walaupun sedikit kaku, namun sudah bisa ditebak bahwa dia punya ketertarikan kepada Kitty yang kemudian mengajaknya untuk berdansa. Keesokan harinya, Kitty baru mengetahui bahwa Walter adalah seorang dokter ahli penyakit menular, lebih tepatnya bakteriologis, yang bertugas di sebuah lab pemerintah di Shanghai. Ternyata diundang bapaknya. Dengan kata lain, bapaknya Kitty sudah merancang pertemuan itu agar putrinya mengenal si dokter yang berniat mencari pasangan hidup. Walaupun Kitty sepertinya tidak memiliki ketertarikan kepada pria kaku seperti Walter, apalagi harus menjadi istrinya. Namun orang tua Kitty memiliki pendapat lain yang berharap anak gadis mereka segera mengakhiri masa lajangnya. Ternyata orang yang sedang mereka bicarakan sudah berdiri di depan pintu ketika Kitty berniat keluar rumah. Walaupun kemudian wanita itu tidak keberatan untuk pergi bersamanya. Shall we step inside? Dan di toko bunga itulah Walter yang tidak mahir dalam urusan merayu wanita secara tiba-tiba melamar Kitty. Tentu saja dia dikejutkan dengan pernyataan lelaki yang baru dikenalnya itu. Walaupun dirasa terburu-buru, apalagi Walter menginginkan jawaban Kitty sebelum dia berangkat lagi ke Cina. Namun akhirnya mereka menikah juga dan singkat cerita, Kitty pun ikut bersama suaminya ke Shanghai. Menempati sebuah rumah di perkotaan, awalnya pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Walaupun di malam pertamanya, Walter yang pemalu tak sanggup mengunboxing Kitty dalam keadaan lampu kamar menyala. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, namun sifat Walter yang pendiam dan membosankan, tak ada romantis-romantisnya, lama-lama membuat Kitty jenuh juga. Tak ada istilah senda gurau bersama, bahkan untuk bisa terjadi percakapan saja, masih harus dipancing Kitty yang merasa, kayak masa sih istri secantik gue dianggurin begini? Hingga kemudian Walter pun berinisiatif untuk mengajaknya menghadiri undangan makan malam dari keluarga Townsend, yang dilanjutkan nonton opera Cina di akhir pekan itu. Walaupun pada awalnya Kitty seakan tak bersemangat, apalagi harus bertemu dengan Dorothy Townsend, yang pernah dia jumpai sebelumnya. Karena menurut Kitty, wanita itu seperti tidak menyukainya, mentang-mentang Dorothy istri dari seorang wakil konsulat. Dan bertemu dengannya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Namun berbeda ketika Kitty berkenalan dengan suami Dorothy, yakni Charlie. Apalagi ketika nonton opera, mereka duduk berdampingan. Pria yang asik diajak bicara itu seakan bisa membaca kegelisahan jiwa Kitty yang selama ini dipendamnya. Apalagi Charlie yang humoris secara singkat mampu membangkitkan lagi gairah mudanya, membuat Kitty tak mampu menahan hasrat untuk tidak jatuh cinta kepadanya. Hingga akhirnya suatu hari saat Walter pergi kerja, Kitty mengundang Charlie ke kamarnya dan terjadilah puncak perselingkuhan itu. Namun ketika lagi sibuk-sibuknya berkeringat bersama, kegiatan mereka terhenti setelah dikejutkan seseorang yang mencoba masuk ke kamar yang untungnya terkunci dari dalam. Dan setelah memastikan semuanya aman terkendali, walaupun Kitty menduga orang tadi adalah Walter yang sudah dipastikan mendengar rintihannya.
Namun dia punya keyakinan bahwa suami yang sangat mencintainya itu takkan berbuat apa-apa untuk mengungkap sebuah skandal. Yang jelas kini ia puas punya pacar yang selain gagah, romantis, serta royal walaupun dia suami orang. Meski demikian, dia merasa cemas ketika mengetahui bahwa seseorang telah menyimpan paket berisi piringan hitam. Yang menurut pembantunya, Dr. Van lah yang menaruh paket itu saat Kitty berada di kamar tadi. Charles Townsend. I need to see you. Rasa cemasnya kini berubah menjadi ketakutan saat beberapa hari kemudian dia kepergok sedang menghubungi selingkuhannya lewat telepon. Kitty tak menyangka bahwa Walter ternyata hari itu sengaja tidak masuk kerja. Sehingga mau tak mau Kitty harus siap mendengarkan pernyataan apa yang akan disampaikan Walter dan tindakan apa yang akan dia ambil selanjutnya. There's something I need to speak with you about. Walaupun pada awalnya Walter hanya membahas rencana untuk pergi ke daerah pedalaman yang mana di sana telah terjadi penyebaran penyakit mencret berat. Dan Walter meski sebenarnya seorang bakteriologis, bukanlah dokter yang biasa langsung menangani pasien, namun dalam kasus ini dianggap ahli paling tepat. Maka dengan sukarela dia telah mendaftarkan diri untuk terjun ke lokasi, menggantikan petugas medis yang dikabarkan meninggal. Tentu saja dia menginginkan Kitty pergi bersamanya. Namun karena wanita itu menolak dengan alasan sama saja bundir apabila mereka nekat pergi ke daerah rawan semacam itu. No, I won't go. Maka saat itulah Walter mengeluarkan kartu asnya. Laki-laki malang itu mengancam akan membuat berkas petisi perceraian yang tentu saja awalnya Kitty berpura-pura tak mengerti apa yang dibicarakan suaminya. I don't know what you're talking about. Namun setelah mendengar pernyataan bahwa Walter akan menceraikannya atas tuduhan perselingkuhan Kitty dan Charlie, yang tentu saja dia tidak semudah itu dibodohi. Sontak saja Kitty tak bisa berkutik lagi. Meskipun tidak bisa mengelak, namun bukannya menyesal, dia malah secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka saling mencintai. Dan Kitty berharap Walter mengizinkannya untuk mengajukan perceraian secara damai tanpa adanya skandal. Karena dia percaya akan janji Charlie yang pernah bilang akan menikahinya. Pernyataan itu hanya jadi bahan tertawaan Walter, yang sudah tahu sejak dulu bahwa Kitty bukanlah gadis yang paling pintar. Namun pria itu tak menyangka bahwa istrinya adalah wanita bodoh yang percaya begitu saja kepada janji manis buaya darat seperti Charlie. Tak sampai di situ, Kitty menyalahkan Walter bahwa inilah akibat pernikahan yang didasari cinta sepihak. Sementara Walter menganggap Kitty mau dinikahinya hanya untuk segera lepas dari pengawasan orang tuanya saja. Walter menilai Kitty wanita egois dan manja. Begitupun Kitty menganggap Walter bukanlah laki-laki yang cocok untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Mereka belum menyadari bahwa masing-masing bukanlah manusia sempurna. Namun ketika kekurangan Walter dianggap Kitty sebagai kesalahan, bahkan dibalas dengan pengkhianatan, maka fatal akibatnya. Beruntung Walter masih memiliki kesabaran untuk tidak berbuat kasar. Hingga akhirnya laki-laki malang itu berusaha mengalah dan mereka pun membuat suatu kesepakatan bersyarat. Dengan panik dan penuh harap, wanita itu segera menemui Charlie di kantornya. Namun dia dibuat panik setelah mendengar pernyataan dari Kitty tentang Walter yang mengizinkan wanita itu menceraikannya secara damai. Namun dengan syarat Charlie harus menikahi Kitty setelah wakil konsulat itu menceraikan Dorothy terlebih dahulu. Pantas saja Walter begitu percaya diri memberikan persyaratan itu, karena ternyata Charlie tentu tak bisa semudah itu menceraikan istrinya yang tak berdosa. Apalagi untuk menikahi wanita seperti Kitty yang dianggapnya hanya persinggahan saja. Karena bagaimanapun juga, baginya Dorothy lebih dari sekadar seorang istri. Namun dia juga aset berharga yang membuat Charlie selama ini bertahan di kantor tersebut. Mendengar pernyataan Charlie seperti itu membuat Kitty sadar bahwa sesungguhnya Walter tak sedikit pun ada niatan untuk bercerai. Sepertinya dia bisa menebak bahwa Charlie akan mengecewakannya. I'm coming with you. Dan akhirnya tak ada pilihan lain bagi Kitty selain ikut suaminya pindahan ke pedalaman desa. Walaupun untuk bisa sampai tujuan, mereka harus menempuh 10 hari perjalanan darat. Memaksa gadis kota itu terbiasa dengan suasana pedesaan, meski pemandangan mengerikan sepanjang perjalanan harus mereka saksikan.
Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Sebuah rumah sangat sederhana sekali yang dibiarkan kosong setelah ditinggal mati oleh para penghuninya akan menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka. Jauh dari kata nyaman, malah lebih ke menyeramkan, apalagi tidak ada listrik di sana. Malam harinya, Kitty kedatangan seorang pria bernama Weddington yang ternyata sudah bertemu dengan Walter sebelumnya. Seorang wakil komisaris tetangga satu-satunya yang masih bertahan di sana, dan sepertinya Weddington adalah pria baik. Diketahui dia menawarkan bantuan seorang ART. Kitty pun merasa sedikit lega, setidaknya ada tetangga yang bisa diajak bicara. Anyone for a cocktail? Disitulah Weddington memperingatkan bahwa selain ancaman tertular penyakit mencret berat yang merajalela, di wilayah itu juga bukanlah tempat yang bersahabat bagi mereka, karena para nasionalis sangat membenci keberadaan orang asing. Penduduk asli di sana masih sangat mempercayai tahayul, bahkan para biarawati pun sempat mereka usir. What's all that? Suasana semakin mencekam ketika tengah malam, warga di seberang sungai mulai mengadakan ritual mengusir roh jahat. Membuat Kitty tak nyenyak tidur. Walaupun ketakutan, dia masih gengsi untuk minta ditemani suaminya. Karena sejak ketahuan selingkuh, Walter tidak mau tidur seranjang dengannya. Keesokan harinya, seorang polisi ditugaskan untuk khusus mengawal Kitty sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terburuk imbas dari insiden penembakan oleh tentara Inggris yang menewaskan sejumlah orang demonstran beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, Walter ditemani Kolonel Yu berkeliling desa. Dimulai dari sebuah sumur tempat mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari para warga. Dan benar saja, setelah dilakukan penelitian, Walter menyatakan bahwa semua warga di wilayah itu diduga telah terkontaminasi melalui air yang mereka gunakan dari sumur tersebut. Walaupun sempat ditentang oleh warga, namun dengan bantuan Kolonel Yu dan anak buahnya, sumur itu pun ditutup. Dan warga terpaksa harus mengambil air dari sungai. Sedangkan Kitty yang mulai frustasi seakan menyesali keputusannya memilih ikut bersama Walter. Kini ia kembali memikirkan selingkuhannya lagi. Melalui sebuah surat, ia menumpahkan keluh kesahnya, berharap dikasihani oleh Charlie untuk bisa datang menjemputnya. Wait here. All right? Namun ketika dia meminta tolong kepada Weddington untuk bisa menyampaikan surat itu, Kitty dibuat kesal. Karena ternyata walaupun pria itu mau membantunya, tapi sesungguhnya dia tahu betul siapa Charlie. Bahkan dia jauh lebih dulu mengenal si tukang selingkuh itu, dan menurut Weddington, sudah banyak wanita yang menjadi korbannya dengan iming-iming akan dinikahi. Padahal dia sangat takut kehilangan istrinya. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Kitty mengurungkan niatnya. Kini wanita itu semakin frustasi seakan disudutkan kenyataan, sementara sikap Walter yang masih saja dingin terhadapnya. Apalagi keesokan harinya, Kitty yang merasa jenuh tinggal di rumah melulu, kembali menemui Weddington. Namun yang ia dapati pemandangan menggiurkan. Setelah melihat seorang wanita yang Kitty mengira sedang bercumbu dengan Weddington. Nafsu yang tak tersalurkan serta amarah terpendam membuat wanita itu putus asa, hingga nekat untuk menyentuh seorang pria tua yang tergeletak kaku di tengah jalan. Beruntung kejadian itu dipergoki Weddington yang ternyata baru pulang ke rumah, berhasil menghentikan tindakan bodoh wanita frustasi itu. Sebenarnya Kitty sudah bersiap di ranjang malam itu ketika suaminya pulang dan membicarakan tentang biarawati pengelola panti asuhan yang sangat menantikan kedatangan istri Dr. Penn tersebut. Namun harapan Kitty untuk tidur bersama buyar sudah ketika mengetahui bahwa Walter ternyata mabuk setelah sebelumnya dia disuguhi si martini oleh teman kerjanya. Drunk. Namun semenjak Kitty bertemu biarawati dan mengetahui bagaimana berbahayanya pekerjaan Walter, kini ia mulai merasa cemas akan keselamatan suaminya. Apalagi setelah mendengar bahwa Walter sangat menyukai bayi. Diduga wanita itu mulai memikirkan masa depan dia dan suaminya. Karena ketika malam harinya, tak seperti biasa, Kitty mengungkapkan kekhawatirannya.
Perhaps I just want us to be a little less unhappy. Secara tidak langsung dan terlihat berat, dia mencoba untuk mengajak baikan. Meskipun sayangnya Walter masih menutup hatinya. Wanita itu pun sadar dia layak untuk dibenci, namun didiamkan terus-menerus akan jadi sebuah hukuman menyakitkan baginya. Kejadian malam itu hanya membuat Walter tidak bisa fokus dengan pekerjaannya. Ditambah dengan laporan angka kematian warga akibat penularan mencret berat tetap tidak menurun meski sumur telah ditutup. Dan parahnya lagi, Walter sulit meyakinkan warga agar tidak membuat kuburan terlalu dekat dengan pinggir sungai, yang tentu akan membuat air yang mereka ambil tetap terkontaminasi. Berbanding terbalik dengan Kitty yang sekarang punya kegiatan di panti asuhan. Kini ia tak kelihatan jenuh lagi, dan yang pasti hidupnya lebih berarti karena berguna bagi orang lain. Perlahan dia mulai lupa kepada selingkuhannya, bahkan terlihat lebih menikmati hidupnya yang sekarang. Hal positif itu mempengaruhi Walter yang setelah melihat Kitty membuat baling-baling kertas, kemudian dia menemukan inspirasi untuk membuat sebuah kincir air untuk mengalirkan air bersih dari hulu sungai ke pemukiman warga. Titik terang upaya menghentikan penyebaran penyakit itu pun mulai nampak. Membuat Walter kini bisa tersenyum, bahkan ketika berduaan dengan Kitty pun jadi tidak kaku lagi. Selalu ada saja yang dibahas hal-hal kecil tentang kesibukan masing-masing. Dan menurut wanita itu, keberadaan mereka di sana sudah seharusnya tidak dibikin stres, karena itu adalah tugas mulia. Tentu saja perubahan Kitty membuat Walter merasa heran. Tidak menyangka istrinya yang biasa dengan gaya hidup mewah dan keglamoran kehidupan di perkotaan bisa berubah seperti itu. Yang jelas mereka berdua kini sependapat bahwa akan dianggap sebuah kebodohan apabila terus-menerus saling menuntut kesempurnaan masing-masing. Dan tanda-tanda mereka akan baikan mulai nampak, walaupun tetap saja belum juga tidur seranjang. Hingga keesokan harinya, perhatian Walter kepada Kitty ditunjukkan ketika wanita itu terjebak kerumunan demonstran yang membuat pengawalnya kewalahan. Bahkan wanita itu dibuat ketakutan ketika mereka mengejarnya, yang membuat Kitty terpojok di sebuah jalan buntu. Entah apa yang akan mereka lakukan, namun beruntung Walter yang mendapatkan kabar tentang keributan demonstran tersebut datang tepat waktu menyelamatkan istrinya. Dan hikmah dari kejadian itu tentu saja membuat Kitty dan Walter pun semakin akur saja. Apalagi setelah malam harinya mereka bertamu ke rumah Weddington dan mendengar pernyataan istrinya yang mencintai Weddington karena menurutnya dia adalah pria baik. Walaupun tidak tampan, humoris, dan kaya, namun gadis itu bahagia hidup santuy bersamanya. Terbawa suasana santuy, Kitty sampai ketiduran. Hingga sesaat kemudian dia terbangun. Wanita itu kembali menyaksikan pemandangan menggiurkan Weddington bersama istrinya. Namun kali ini dengan sigap Walter membawanya pulang, sehingga Kitty tidak sempat dibuat frustasi lagi. Karena selanjutnya mereka pun kembali tidur seranjang setelah sekian lamanya puasa. Morning. Semenjak itu kemesraan mereka semakin terlihat. Ketika Kitty rela jauh-jauh jalan kaki mendatangi suaminya yang sedang bersama warga di pinggir sungai. Apalagi setelah Walter mengajak Kitty pulang bersama menaiki rakit. Sepanjang perjalanan itu, Kitty seakan dibuat terkesima oleh suaminya sendiri. Dan sudah bisa ditebak, Kitty telah jatuh cinta dan semakin sayang kepada suaminya. Terlihat dari tatapan matanya yang tampak dibuat terkagum-kagum oleh lelaki yang pernah diselingkuhinya itu. Walaupun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena keesokan harinya Kitty muntah-muntah hingga membuatnya pingsan. Namun ketika dia tersadar, para biarawati bilang bahwa itu bukanlah gejala kolera, melainkan tanda-tanda Kitty sedang hamil. Alih-alih bahagia, dia seakan tak percaya, bahkan nampak kepanikan di wajahnya. Apalagi setelah Walter datang dengan wajah sumringah mendengar kabar tersebut. That's wonderful. Namun setelah dipikir-pikir, apalagi umur kandungan Kitty diperkirakan sudah 2 bulan,
Padahal pasangan suami istri itu baru beberapa malam kembali tidur bersama setelah sekian lama pisah ranjang. Mereka kini dihantui kecemasan tentang kemungkinan siapa ayah dari bayi yang berada di rahim wanita itu. Walaupun kemudian dengan lapang dada Walter tidak mempermasalahkan hal itu. Apapun yang terjadi, dia tetap menyayangi istrinya. Beberapa hari kemudian, pembuatan talang air sepanjang 10 mil itu sudah beres. Dan kini air bersih pun mengalir langsung ke pemukiman warga bersama kebahagiaan. Dan Walter pun berhasil mendapatkan simpati publik. Namun masalah lain muncul ketika ia mendapatkan informasi dari Kolonel Yu bahwa segerombolan orang pengungsi dari wilayah lain sedang dalam perjalanan menuju wilayah itu. Tentu saja menurut Walter mereka adalah orang-orang yang telah terkontaminasi dan membahayakan penduduk di sana. Jumlah mereka yang terlalu banyak membuat petugas keamanan pun kewalahan saat orang-orang itu memaksa masuk ke pemukiman, berharap mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang sebenarnya sudah tidak sanggup lagi menampung pasien dengan terbatasnya petugas medis hingga sempat terjadi kericuhan. Walaupun beruntung, kekacauan itu bisa teratasi setelah mereka berhasil diarahkan ke kamp pengungsian. Namun sialnya, Walter yang terlanjur menyentuh seorang bocah pengungsi yang terluka di wajahnya, membuat dokter itu selanjutnya harus terbaring lemah tak berdaya. It's your husband. Kitty yang kemudian mendengar kabar itu tak memperdulikan lagi keselamatan diri serta kandungannya, segera mendatangi Walter di kamp pengungsian. Dan benar saja, suami tercintanya terlihat semakin memprihatinkan. Kondisinya semakin lama semakin memburuk, apalagi petugas medis sudah kehabisan stok cairan infus. Dan meski bisa didatangkan, namun memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai di sana. Kitty hanya bisa pasrah ketika mengetahui suaminya tak punya peluang bertahan lebih lama lagi. Hingga ketika pagi tiba, Walter menemui ajalnya. Dan akhirnya si dokter baik hati itu pun segera dikuburkan walaupun di negeri orang. Sementara Kitty kembali ke London bersama bayi di dalam kandungannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian dia terlihat kembali ke toko bunga bersama seorang bocah laki-laki yang diberi nama Walter. Dan meski menjadi single mother, Kitty bukanlah gadis bodoh seperti yang dulu, mudah termakan rayuan gombal Charlie. Terbukti ketika mereka berpapasan di jalan, Kitty hanya bicara seperlunya saja. Perhatiannya kini fokus untuk membesarkan Walter Junior sampai cerita film ini pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit. Permios.